Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok-pokok warta Minggu 26 April 2020 sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu ini dilayani oleh Pendeta Ana Mariani Sarnium STH dan Pendeta Agus Paulus Husen MSI Teologi. Pelayanan kebaktian sehubungan dengan situasi saat ini karena maraknya COVID-19, maka memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI dan surat Majelis Sinode GKP yang terbaru tanggal 26 Maret, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial, KRT wilayah dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing sampai tanggal 30 April 2020. Bahan bacaan dan renungan akan kami kirimkan melalui WhatsApp. Adapun persembahan KRT kategorial dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Sementara untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu,
Di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Kita akan teguhkan kebaktian kita saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-33 hingga 34 yang berbunyi demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Kita awali dengan saat teduh untuk pengakuan dosa secara pribadi. Kita berdoa. Dalam kehidupan kami,
Kami mengaku bahwa kehidupan kami tidak mencerminkan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga kerap mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Orang lain kami sakiti, hati mereka terluka karena tingkah laku kami. Kami bersimpu di hadapan Tuhan. Perbaharuilah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, Bapa. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43 berbunyi demikian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Rencana
hatimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam kesempatan ini dan mari kita mempersiapkan hati serta pikiran kita sebelum kita membaca Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35, tapi yang akan kami baca hanya ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, kemudian nanti ayat 28 sampai ayat 35. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, dalam segala keberadaan kami merasakan tangan kasih Tuhan menopang, menguatkan kami, bahkan masih dalam suasana dan sukacita Paskah, kami juga boleh dikuatkan untuk melewati hari-hari kehidupan kami, tawa dan air mata, suka duka, pergumulan dan tantangan, sehat ataupun sakit yang datang silih berganti. Di tengah situasi ini kami ingin mencari pertolongan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman-Mu, bahkan memperlengkapi kami supaya kami juga dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Di dalam Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat ke-35, kita akan baca bagian tertentu saja, 13 sampai 15 dan 28 sampai 35. Pembacaan Alkitab kita ada di bawah judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya ayat yang ke-28 sampai dengan 35. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti.
Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar saat ini? Luar biasa ya? Luar biasa. Atau ada yang jawab di Tuhan. sebelah situ tuh Pak Agus, luar biasa katanya. Kayaknya jemaat di pos Pebayuran, Teko juga sudah siap ya Iya. mengikuti ibadah kita saat ini ya. Tuh ada yang berkumpul juga di sebelah situ Pak Agus tuh. Di Iya. pojokan, kumpul sama-sama satu keluarga, alangkah indahnya ya. Puji Tuhan. Kiranya tetap bersuka cita walaupun saat ini kita agak jarang berjumpa ya. Karena kondisi kita. Oh ya Pak Agus, ada yang mengatakan kepada saya, aduh Bu udah lama sekali kita nggak bertemu katanya, rindu bertemu. Iya. Saya bilang ya kita juga sama-sama ya, Sama, betul. rindu bertemu ya. Udah lama juga nggak apa-apa hare ya Pak. Sudah hampir 3 minggu ya. Biasanya ada yang ngajak Papa Hare datang ke gereja. Bapak-bapak juga udah jarang merujak ya sekarang. Iya betul. Iya. Kalau mancing masih bisa, tapi jaraknya 3 meter. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu merupakan kesedihan bagi kita karena kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Ya, karena sekarang sedang physical distancing, tetapi kita masih tetap bisa berjumpa melalui pelayanan ini ataupun tetap bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui telepon dan lain sebagainya. Tentu pada saat berjumpa ada sukacita yang dirasakan, gitu kan Pak Agus ya? Pastinya. Sama juga kalau kita perhatikan pembacaan Alkitab kita saat ini juga mengemukakan tentang kesukacitaan karena perjumpaan ya. Perjumpaan dengan siapa? Kristus. Ya. Perjumpaan antara siapa Pak Agus? Di dalam bacaan firman Tuhan kita, 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Ya. Ya. Yang satu namanya Kleopas ya. Pas. Yang satu lagi tidak Tidak diketahui ya. disebutkan namanya memang. Ya, mereka tentu dalam perjalanan itu masih suasana kehilangan ya Pak. Ya. Takut ya, masih galau begitu ya. Sedih ya. Ada rasa kecewa juga pastinya. Ya. Kecewa karena apa Pak? Karena mereka punya ekspektasi yang begitu tinggi terhadap Yesus ya. Ini terkait dengan apa yang menjadi pemahaman orang-orang Yahudi yang menantikan sosok Mesias. Mesias yang dalam pikiran mereka itu sebagai seorang raja yang akan membawa kejayaan, yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi saat itu mereka harus melihat bagaimana Yesus yang mereka anggap sebagai raja yang menjadi pengharapan mereka itu ternyata harus mengalami penderitaan, bahkan kesengsaraan dan kematian di kayu salib yang begitu tragis. Itu yang menjadikan mereka kecewa. Berarti hancur semua harapan mereka ya, yang menanti-nantikan Yesus sebagai Mesias dengan segala kekuasaan, dengan kemuliaannya, namanya atributnya sebagai raja, pasti wah, pasti heboh ya. Tapi kok yang biasanya bisa bikin mujizat, mati di salib gitu kan. Iya betul. Nah, kemudian cerita yang berikutnya sesudah Yesus bangkit, ini merupakan 2 orang yang memang ditemui juga oleh Yesus ya. Dan semua itu kan prakarsanya dari Allah dalam Yesus Kristus ya. Iya. Perjumpaan dengan Tuhan selalu diprakarsai dengan inisiatif dari Allah itu sendiri. Ya, sesudah Yesus bangkit ini merupakan satu kesempatan bagi dia ya, karena peristiwa kebangkitan Yesus itu juga merupakan peristiwa iman Kristiani di mana Allah mau hadir menjumpai manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus dengan karya keselamatannya ya di kayu salib. Ini juga atas prakarsa dari Allah sendiri ya. Betul. Melihat pemberontakan dan kejahatan umat manusia. Kemudian dalam perjalanan dan pertemuan dengan 2 orang murid itu yang ke Emmaus, gimana selanjutnya Pak Agus? Ya, jadi di sini seperti diungkapkan tadi,
Dalam perjalanan itu dua orang murid ini tidak menyadari bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus yang dibicarakan itu. Yang dikatakan bahwa mereka mendengar dari para perempuan, ya murid-murid perempuan, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi rupa-rupanya seperti dikatakan tadi, kekecewaan, kesedihan gitu ya, kedukacitaan yang mereka alami pada saat itu ternyata telah menutup mata iman mereka yang tidak menyadari kehadiran Yesus yang sebenarnya berjalan dengan mereka ke Emmaus. Ya, karena kesedihan mereka ya, kegalauan mereka ya. Biasanya kan kita begitu ya Pak. Kalau kita juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita galau, kita sedih, seolah-olah nggak bisa melihat yang lain. Betul ya. sekali. Makanya hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sedang dalam pergumulan, kalau kita sedang dalam ketakutan, kalau kita sedang dalam keterpurukan, misalnya karena dampak COVID juga mempengaruhi usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, mungkin bagi anak-anak yang sekolah, yang kuliah juga terganggu karena harus di rumah begitu ya. Nah hati-hati karena segala kegalauan, ketakutan ini kemudian bisa mengalahkan, menggeser fokus kita yang harusnya pada Tuhan beralih pada ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran kita ya Pak ya. Sama seperti kedua murid tadi ya. Ya betul. Namun di satu sisi yang lain bahwa ternyata pada akhirnya kedua orang murid ini juga ngeh gitu ya bahwa oh ternyata yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus. Nah hal ini diawali dengan ketika dalam perjalanan itu tadi dikisahkan dalam Alkitab kita, hari sudah mulai senja ya, matahari sudah mau terbenam, dan ini menjadi tradisi kebiasaan mereka yang memang selalu menyediakan diri kalau ada orang asing itu mereka dengan penuh sukacita akan meminta supaya orang asing itu untuk mampir di rumah mereka. Nah ini bentuk keramah tamahan ya Pak ya. Betul. Dan ternyata inilah yang menjadi poin penting awal mereka akhirnya menyadari bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Gitu ya. Jadi karena ketika Yesus singgah di rumah mereka, pada saat itu Tuhan Yesus melakukan seperti perjamuan ya, yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu disitulah mereka, oh ternyata yang selama ini menemani mereka itu tidak lain adalah Yesus yang bangkit itu. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Iya, jadi kedua murid tadi bisa mengalami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian gitu ya, sadar bahwa orang yang selama ini menemani mereka dalam perjalanan adalah Yesus. Betul. Itu karena diawali dengan keramah tamahan mereka, kesediaan mereka untuk mengundang orang asing ini yang adalah Yesus mampir di rumah mereka ya. Betul. Kemudian pada saat perjamuan tadi mereka sadar bahwa oh itu Yesus gitu ya. Betul. Mungkin ini juga kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari bagus ya. Kadang kan tanpa kita sadari gitu ya, kita sepertinya hidup berjalan sendiri gitu ya. Sepertinya seolah-olah berjalan dengan baik karena memang kemampuan kita, karena memang kebisaan kita. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita itu adalah Tuhan. Gitu ya. Betul. Ya, jadi kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan kita sulit untuk memahami dan menyadari bahwa sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah itulah ya, jadi bagian dari firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya kita juga tetap meyakini bahwa Kristus itu selalu hadir dalam hidup kita, gitu ya. Iya, betul. Di saat-saat seperti ini mungkin ada banyak saudara-saudara kita dan kita juga semua ya. Pelayanan gereja juga terdampak ya Pak ya dengan adanya COVID-19 yang makin banyak yang terinfeksi gitu ya. Kemudian juga kita mungkin takut ataupun mungkin kita dengan status ODP ya, ODP, PDP, bahkan sekarang ada yang OTG ya Pak. Apa itu Bu OTG? OTG orang tanpa gejala. Nah, jadi dia semacam carrier, tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala, tapi sudah berpotensi untuk bisa
menyebarkannya gitu ya, memaparkannya kepada orang lain. Apapun keadaan kita harus menyadari dan belajar dari dua orang murid Yesus tadi ya. Yang tadinya berjalan dalam kesedihan, kebingungan, sesudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus diubahkan ya. Betul. Ada sukacita. Kalau kita baca lanjutannya, mereka berkobar-kobar hatinya gitu ya. Iya betul Bu. Dan poin penting juga dari bacaan firman Tuhan kita, perubahan apa sih yang terjadi pada saat mereka menyadari bahwa ternyata yang selama ini berjalan bersama dengan mereka itu adalah Kristus. Dapat kita bayangkan ya, perjalanan dari Emmaus gitu ya, perjalanan mereka menuju Emmaus itu kurang lebih jaraknya sekitar 11 km ya dari Yerusalem. Cukup lumayan. Cukup lumayan. Nah, pada saat itu kan mereka sampainya itu malam hari. Nah ternyata ketika mereka tahu bahwa yang bersama mereka itu adalah Kristus, ini Bu, nggak waktu lama kemudian besok paginya mereka berencana untuk kembali lagi luar biasa. Ya. Jadi perjumpaan dengan Kristus itu telah memberikan mereka sebuah daya dorong, semangat, kekuatan, tidak lagi lelah ya, walaupun perjalanan jauh mereka lakukan. Mereka ingin segera kembali ke Yerusalem untuk berjumpa dengan murid-murid yang lain dan menyampaikan kabar sukacita ini bahwa betul Yesus itu sudah bangkit. Iya. Nah ini yang penting juga kayaknya Bu ya. ya. Jadi berita kebangkitan itu dialami juga, Betul. disaksikan juga, dirasakan juga oleh kedua orang murid ini ya Pak. Ya. Sehingga yang 11 kilo sudah ditempuh gitu ya, jalan sampai malam hari. Mereka tidak mau menyimpan sukacita itu dalam hati mereka, tetapi mereka juga mereka sendiri tidak iya, betul. mereka juga ingin membagikan kepada murid-murid yang lain, mau mengaminkan bahwa apa yang disampaikan dan diceritakan oleh Maria Magdalena dan lain-lainnya juga bahwa itu benar adanya gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi luar biasa ya, kebangkitan Kristus dari kematian memberikan harapan kepada kita dan mengubahkan tadi yang sedih menjadi sukacita. Ada daya dorong yang luar biasa, punya kekuatan, punya power, punya spirit. Akhirnya ini juga boleh dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam pemulihan, ya pemulihan kesehatannya, juga mungkin menghadapi masalah-masalah ya Pak ya. Bahwa ternyata masih ada Yesus yang bangkit tuh, yang menyertai kita, yang bisa mengubahkan keadaan ini menjadi keadaan yang lebih baik, dengan adanya harapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Gitu ya Pak Agus ya? Iya betul. Dan kita tahu bahwa dampak dari pandemi virus corona ini bukan hanya dirasakan oleh satu orang ya. Betul. Jadi jangan sampai kita Bapak Ibu di rumah ya, anak-anakku sekalian, kita merasa bahwa aduh ini saya nih merasa sebagai yang paling susah. Enggak gitu ya. Banyak orang-orang di luar sana juga yang pastinya mengalami kesusahan yang sama seperti kita. Ya terlebih lagi kita saat ini ya sudah merayakan Paskah ya, walaupun di rumah kita masing-masing ya. Nah, di sini sebagaimana tema kita bahwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu seharusnya mampu mengubahkan hidup kita ya. Jadi jangan lagi kita merasa bahwa aduh sudah sepertinya sudah berakhir segala-galanya, putus asa. Jangan. Harus ada tetap tadi yang mengubahkan dari sedih menjadi sukacita gitu ya. Dari ketakutan membawa harapan ya, membawa harapan. Dari keputusasaan membawa semangat, spirit, keyakinan bahwa bersama dengan Yesus kita bisa melewati saat-saat yang paling berat dalam hidup kita. Ya. Bukankah gitu ya? Betul Bu. Dan ini juga Bu ya, kalau kita melihat ya dari baik yang dari peristiwa yang dialami oleh murid-murid ketika Tuhan Yesus mengalami kematiannya, dan di situ kita bisa melihat ya bagaimana saat itu murid-murid juga kan berada di rumah ya. Mereka berkumpul, berdoa bersama, saling menguatkan di rumah gitu ya. Nah ini kalau kita lihat konteks saat ini gitu ya, kita juga saat ini sedang berada di rumah kita masing-masing gitu ya. Seharusnya kita juga bisa saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Artinya apa? Munculkan kata-kata yang positif gitu ya Bu ya, yang memberi semangat. Kalaupun ada berita, kita juga kan sering mendapatkan berita tuh di WA gitu ya. Jangan hanya melulu hal-hal yang menjadikan kita jadi takut terus, khawatir terus. Tetapi bagikan, share hal-hal yang positif. Hal-hal yang memberikan bahwa di tengah-tengah pandemi ini tetap ada harapan gitu ya Bu ya. Betul. Ya kalau murid-murid pada zaman Yesus itu di rumah-rumah karena memang situasinya takut. Ya takut, mereka juga dianiaya gitu ya.
disalib seperti Yesus karena itu merupakan pengikutnya, merupakan orang terdekatnya. Kalau sekarang orang-orang di rumah karena takut apa Pak Agus? Takut corona. COVID. Corona 19 ya, takut COVID-19. Tapi mari Bapak Ibu kita melalui firman Tuhan saat ini kita meyakini bahwa kiranya kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, yang kemudian mengubahkan situasi kita yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Situasi yang penuh ketakutan menjadi situasi yang mendatangkan semangat, harapan, dan sukacita. Gitu ya Pak Agus ya? Iya betul Bu ya. Jadi mungkin terakhir Bu, untuk menutup kebaktian kita saat ini, mari kita ungkapkan kata-kata positif ya. Seperti yang sebelumnya juga kita lakukan gitu ya. Ya seperti yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan kita, ya kita harus punya sebuah keyakinan. Bersama Yesus yang bangkit, nanti kita akan sama-sama bacakan lagi ya Bu ya. Bersama dengan Yesus yang bangkit, kita bisa melewati kehidupan kita. Mari kita katakan lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus yang bangkit, kita bisa melewati kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan menyatakan dan mengungkapkan pengakuan iman kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kesaksian dua orang murid Yesus dalam perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit telah sanggup mengubahkan hidup mereka. Sehingga mereka memiliki kembali semangat, mereka memiliki kembali harapan, keputusasaan berubah menjadi harapan yang menumbuhkan semangat dan juga keberanian mereka untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus. Biarlah hal ini juga dapat kami nyatakan dalam kehidupan saat ini ya Bapa. Ketika kami sudah merayakan Kristus yang sudah bangkit, kiranya itu juga akan sanggup mengubahkan hidup kami, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Ketika banyak orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan, kiranya kami tetap memiliki pengharapan dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami juga. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih. Ketika kami dalam situasi pandemi ini mengalami dampak yang begitu luas, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, psikis, bahkan juga di dalam kehidupan kami sebagai masyarakat bangsa ini. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini, di dalam kami mengingat dan juga bersama-sama merayakan Yesus yang sudah bangkit, akan sanggup mengubahkan kami. Sehingga kami tetap dapat memiliki sikap optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk keyakinan kami dapat melalui pandemi ini bersama dengan Tuhan. Saat ini ya Bapak, kami juga ingin berdoa. Pertama-tama untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia.
Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kesukacitaan di dalam hari demi hari yang dijalani. Kepada saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pergumulan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha, untuk anak-anakmu dalam proses pendidikan, mereka yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang mengharapkan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian juga untuk mereka yang sedang mengalami kelemahan di dalam iman. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka untuk tetap meyakini dan juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan menolong mereka. Kami juga ingin berdoa saat ini ya Bapa, untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jemaat-Mu di tempat ini. Sekalipun saat ini pelaksanaan kebaktian kategorial, kebaktian minggu, dan juga segala aktivitas ada yang dihentikan dan juga ada yang dilakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah kiranya Tuhan kami tetap memiliki semangat, karena Yesus yang sudah bangkit meyakinkan kami bahwa dalam persekutuan di rumah kami masing-masing ini pun akan memberikan sebuah kekuatan baru dalam hidup kami di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bapa Allah yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan Gereja Kristen Pasundan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan juga memberkati kegiatan-kegiatan dalam lingkup klasis dan juga sinode. Berkati dan sertai juga untuk kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini, khususnya upaya-upaya penanganan di dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, termasuk juga upaya-upaya pemulihan, pengobatan bagi saudara-saudara kekasih kami yang terdampak oleh karena virus ini. Agar Tuhan memberkati semua upaya-upaya ini dan memberikan hasil yang baik juga. Demikian juga ya Bapa Allah yang penuh kasih, kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami dalam lingkup secara global dunia ini yang juga merasakan dampak dari pandemi virus COVID-19 ini. Berkati upaya-upaya yang mereka lakukan juga, agar saudara-saudara kasih kami di belahan dunia lain pun juga mereka akan mampu melewati pandemi ini bersama dengan Tuhan yang selalu meneguhkan dan menguatkan mereka. Bapa, inilah segenap doa permohonan kami yang kami haturkan semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelum persembahan kita himpun, dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 11 ayat yang ke-25a yang berbunyi demikian. Siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan kembali diinformasikan bahwa persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Persembahan syukur saat ini akan diiringi dengan nyanyian dari NKB 197 ayat yang pertama. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar
jika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu ya Allah. Berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Karena itu kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul ini, agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap peliharalah semangat, sukacita, dan harapan kita, bahwa bersama dengan Yesus kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Kita pujikan nama Tuhan, ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lambatlah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudara, jalanilah kehidupan kita sehari-hari dalam tuntunan dan pimpinan berkat Tuhan. Ini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Untuk menghantar saat teduh kita nyanyikan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup.
percaya